Hi, welcome to my vlog, to my Churchill vlog, Churchill, to my very first time Churchill in my vlog. Okay, let's get started this video. Jadi video ini gue buat untuk kayak what experience I have been through in my 20 years old live in this world. Berat ya kata-katanya. Pokoknya intinya gitu, apa aja yang udah gue pelajari dan rasakan selama gue hidup di dunia ini selama 20 tahun. So gue pengen cerita background story gue. Jadi gue tuh broken home, gue anak broken home. Jadi gue tumbuh sebagai seseorang yang sulit mengekspresikan perasaan gue, dan pokoknya apapun bentuk emosinya, mau itu sedih, mau itu marah, mau itu kecewa, mau itu apa, pasti gue keluarkan emosinya dalam bentuk tangisan gitu. Jadi dari gue sadar kalau gue tuh cengeng banget tuh dari kapan ya? Dari kapan ya? Gue jujur gue jarang nangis tuh. Yang sering nangis tuh gue baru sadar kalau gue tuh sering nangis SMK kayaknya ya. SMK ya. Itu tuh emosi gue tuh udah naik turun. Oh enggak deh, SMP juga iya. Jadi dulu tuh gue pernah kejadian something bad gitu, dan gue nangis di kelas, kayak gue sendiri nangis, nggak ada yang peduli juga, kayak who's scared, kasihan poor Jenny, but yeah, I love you so much. Nggak jelas ya. But yeah, itu fun fact, gue sering banget kayak nyemangatin diri gue sendiri, self talk and everything. I love myself gitu, pokoknya loving myself. If nobody's do for me, I will do it for it. I will do for it for me. Gimana ya bacanya? I will do for myself gitu. And ya, gue yang tadi gue bilang kalau gue tuh mengekspresikan semua perasaan gue dalam bentuk tangisan, sehingga long story short, gue kerja di salah satu fast food terbesar, salah satu fast food terbesar dan terkenal di dunia ini. Ya, gue nggak perlu sebut fast foodnya apa. Pokoknya intinya struggle terbesar yang gue rasain, punya emosi sebegitu rumitnya itu di sini di waktu gue bekerja as a full time worker. Jadi gue baru pertama kali kerja full time itu di sini gitu, selama gue lulus sekolah. Sebelumnya gue udah kerja sih, tapi kerjanya itu part time, nggak full time. Jadi kayak dalam seminggu tuh cuman gue masuk 3 hari kayak gitu-gitu. Jadi nggak full time dari Senin sampai Minggu, itu liburnya cuma sehari. So ya, mungkin gue akan ke apa ya, hari-hari belakangan ini baru gue mundur ke belakang gitu ya, dari hal-hal yang gue alami beberapa selama gue dari kecil, apa aja yang gue alami tuh sehingga membentuk gue hari ini gitu. Jadi Jenny yang sulit banget mengekspresikan perasaan gue sendiri, dan nggak jarang juga gue kayak sering banget baper sama kata-kata itu yang seharusnya tuh nggak harus gue baperin gitu, ngerti gak sih? Kayak omongan orang, opini-opini orang tentang gue gitu. Gue tuh sering kayak baper gitu, dan gue merasa perlu untuk semua orang suka sama gue gitu. Maksudnya kayak ya semua orang diem lah lo gitu, kalau lo nggak suka sama gue lo diem aja gitu, nggak usah diomongin. Dan ya nobody's like that, kayak ada beberapa orang yang pengen mengekspresikan yang kayak julid gitu, orang-orang yang julid kayak gitu. Dan ya bukan salah mereka juga gitu, maksudnya kayak ya perbuatan mereka kayak gitu bukan tanggung jawab gue untuk menghalangi mereka gitu, bukan ranah gue untuk bisa ngurus yang sana gitu. Gue nggak bisa hanging over of their mouth, gue cuma bisa taking care or hanging over myself gitu. Jadi
gue tuh sering banget ngerasa kalau gue tuh nggak apa ya, nggak nggak worth it kayak gitu-gitu. Gue tuh ngerasa kayak kayaknya gue buruk banget ya gitu, kayaknya gue gini banget ya gitu, sampai mereka tuh ngomong gue sejahat itu. Padahal guys, padahal orang yang kayak gitu tuh cuma 1-2 biji, dan banyak banget orang-orang yang jauh lebih kayak full of love ke gue, terus kayak peduli, terus baik. Itu tuh banyak banget orang-orang yang gitu, tapi gue kayak terlalu fokus ke orang-orang yang julid itu gitu in my work life. Jadi karena gue punya apa ya, trauma mungkin ya di masa lalu atau gimana, gue nggak ngerti, pokoknya buat gue jadi anak yang sensitif. Gue tuh sebelum terjun di dunia pekerjaan, gue tuh udah sensitive person, dan di sini gue jadi tambah sensitif gitu. Jadi you can imagine I'm how hard I'm survive in this world, like benar-benar gue trying so badly to survive, karena gue tuh um, bukan deal with everyone juga, tapi deal with myself. Gue tuh sangat amat PR banget untuk deal with myself. Gue tuh sering banget kayak tiba-tiba nangis aja gitu for some reason. I just like I can't gitu, gue nggak bisa gitu. Ini emang terkesan agak lebay, cuman ya this is me gitu, with all of happening in my life, this is me gitu. Jadi gue harus terima juga dengan Gini yang cengeng ini gitu. Dan menurut gue mungkin gue akan kangen gitu ya masa-masa penuh perjuangan, hari-hari penuh perjuangan ini. Jadi gue pengen buat aja di satu video kayak gini sih, supaya one days kalau gue udah apa ya, sudah mengerti gitu untuk, dan gue bisa memaksimalkan emosi gue udah mulai bisa jadi Jenny yang dewasa, full being an adult woman. Being an adult maksud gue tuh how she thinks, how she controlling herself, how yeah, how she manage her own problems. Itu sih kayak ya, I cannot wait to see her. Dan menurut gue nggak ada Jenny yang itu kalau gue nggak bisa menerima atau accept Jenny yang ini gitu, Jenny yang fashion ini yang buruk-buruknya. Jadi menurut gue ini salah satu momen atau salah satu apa ya, perjalanan hidup yang gak akan pernah gue lupain sampai kapanpun, dimana masa-masa gue mencari jati diri, dimana masa-masa dimana gue sangat amat fight dengan diri gue sendiri, dengan kesensitifan gue ini, dengan gue dikit-dikit tiap hari tuh gue pasti nangis, ada aja yang gue nangisin tiap hari. Gue pasti kangen gitu masa-masa kayak gini. Jadi ya gue mencoba untuk menikmati setiap momen ini, setiap proses ini gitu. Gue tahu dan gue yakin kalau it's no be longer, ini nggak akan selamanya, ini nggak akan selamanya gitu. Everything changing, like myself too. Jadi ya, buat teman-teman yang mungkin ngalamin atau udah pernah bahkan ngalamin proses kayak gini, feel free untuk share pengalaman kalian. Dan gue nggak tahu ini video bakal ditonton siapa aja dan bakal muncul di beranda YouTube siapa aja. Cuman this is my story of being an adult, being 20 years old human who has difficult emotion. Yeah, this is not really easy for me. This is very difficult, and this is, yeah, I can't say this is my difficult, one of my difficult times in my life. Bener-bener gue kayak ngerasa nobody's like me. Gue ngerasa kayak
Setiap gue jalan ke sana orang-orang ngomongin gue, setiap gue jalan ke sana orang-orang ngomongin gue, setiap gue jalan ke sana orang, dan gue selalu kayak thinking if I am useless, if I am not worth it, and that's very very toxic for me. Dan jalan satu-satunya tuh gue sampai um, uninstall Instagram, uninstall TikToks. Ya, I wanna be me myself aja. Dan gue jadi kayak di momen-momen kayak gini juga gue jadi apa ya, ngerti gitu loh mana orang yang fake, mana orang yang bener-bener temen gitu, mana orang yang dia tuh munafik gitu, muka dua gitu, dan gue nggak mau jadi dia kayak gitu. Itu gue ketemu orang-orang kayak gitu, dan ya that's called life, ini namanya hidup gitu sih. Jadi mungkin one day kalau emosi gue udah stabil dan gue bisa mengontrol diri ini dengan baik, I just wanna you hear this. Sebelum kamu jadi Jenny yang itu, sebelum kamu jadi Jenny hari itu, kamu sebelumnya jadi Jenny yang sekarang, yang penuh dengan kontroversi of yourself gitu, dan penuh dengan kebimbangan hidup, dengan penuh tangisan setiap harinya karena kamu harus deal with everything in your heart and in your mind. I just wanna say, don't stop be grateful every day, every single day, every single second in your life. You have to be grateful, and you have to be normalizing how your self improvement. If your self no improvement in a fast as you want your fast improve, it's okay. Don't hurt feelings with yourself. If you doing a bad things, I mean, don't hurt feelings with yourself. Just like reminding yourself is had bad time in the past. Like you have to be fair with yourself too. Not everyone's can be fair of you. You will do it for yourself, right? I mean, yeah, you have to be um improve mindset, like grow mindset. Jadi menormalisasikan perbuatan salah itu juga menurut aku penting banget untuk kamu lakuin, Jen. Jadi kalau misalkan kamu salah, jangan mikir kalau kamu tuh gak berguna, kamu itu ini, tapi itu kesempatan kamu untuk belajar. Dan ya it's called proses, itu namanya proses. Jadi coba untuk menormalisasikan kesalahan yang kamu buat, dan coba untuk berpikir kalau itu tuh satu kesempatan kamu untuk belajar, untuk improve ke hal yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu. Gitu sih, aku cuma mau buat kenang-kenangan video ini di umur aku yang ke 20 tahun. Semoga suatu hari nanti kalau kamu lihat video ini di umur kamu mungkin ke 25, 30 gitu, dan kamu udah mulai belajar mencintai diri kamu sendiri, dan untuk nggak overthinking too much. Udah overthinking pakai too much lagi tuh, udah gak kebayang thinkingnya over dan too much apa gitu sih. Dan ya aku cuma mau bilang kalau dulu tuh kita extrovert, dan sebagian orang juga ngira aku tuh sekarang extrovert, cause I just wanna be like I'm so easy to saying like hi, hello to strangers, but they're no, they're not, they don't know they don't know what exactly my MBTI. You know what? Our MBTI right now is ENFJ. Like ENFJ, introvert apa gitu. Pokoknya itu introvert yang suka bersosialisasi, kurang lebih begitu ya. Yang aku baca dari bah Google. Tapi mungkin kalau kamu nonton ini 5 years later or 10 years later, our MBTI changing, I don't know. Pokoknya
Aku pengen nikmati masa 20 tahun aku ini dengan hal-hal yang baik. Semoga yang akan kita temui atau yang akan kamu nonton ini, pribadi kamu akan berterima kasih sama aku yang sudah melakukan hal yang baik dan untuk mencoba untuk berteman dan mencoba untuk bersahabat dengan hal-hal yang sudah terjadi. I try my best to be a best version of ourselves. I try my best to be better me, better ways, like better mind, better everything. Yeah. Thank you for listening me. Bye. Enjoy your day. I love you so much. Please be grateful every day.